Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keistimewaan bulan Muharram bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari kata Muharram sendiri ialah diharamkan. Bisa dinamakan sebagai bulan Muharram karena dahulu kala bulan ini diharamkan untuk melakukan suatu aktivitas berperang, dalam arti melakukan jihad. Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan yang menjadi pembuka dalam penentuan penanggalan Hijriah. Rasulullah SAW memberikan julukan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dahulu, sebelum muncul nama bulan Muharram, dinamakan sebagai bulan Safar al-Awwal. Apabila melakukan jihad melalui peperangan pada bulan Muharram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hal tersebut wajib untuk dijauhi. Awal mulanya Allah melarang berperang pada bulan Muharram, seperti halnya peperangan yang dilakukan sebelum agama Islam datang oleh para kaum Quraisy. Berikut ini penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bulan Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang berpisah, yaitu Rajab Mudhar, yang terdapat di antara bulan Jumada Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keistimewaan bulan Muharram, yang pertama, bulan Muharram merupakan bulan Allah. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Zaman dahulu Rasulullah SAW juga melaksanakannya dan menganjurkan umatnya untuk ikut melaksanakan ibadah yang beliau lakukan. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Tasu'a. Dalam bulan Muharram terdapat anjuran mengenai pelaksanaan puasa sunnah Tasu'a pada hari ke-9 bulan Muharram tersebut. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Selanjutnya Rasulullah SAW menjawab, "Apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram." Kemudian Ibnu Abbas berkata kembali kepada Rasulullah SAW, "Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah SAW meninggal." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 11 Muharram. Berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama mengenai puasa tanggal 11 Muharram diperbolehkan.
Berikut ini hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya dan berpuasalah setelahnya 1 hari. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kelima, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lain pernah berkata bahawa dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari ke-9 dan juga hari ke-10. Karena zaman dahulu Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada hari ke-10 dan juga berniat melaksanakan puasa juga pada hari ke-9. Syarah Muslim. Yang keenam, bulan Muharram merupakan bulan yang agung. Bulan Muharram adalah Syahrullah, bulan Allah, bulan yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sudah mengetahui keistimewaan bulan Muharram, yaitu bulan haram, semoga kita semakin takut akan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, baik untuk memperbanyak sedekah dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Yang kedelapan, baik untuk menyambung silaturahmi. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi, orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Yang kesembilan, baik untuk meningkatkan ibadah salat wajib dan sunnah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Yang ke-10, baik untuk menjenguk orang sakit. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang ke-11, baik untuk berziarah kepada ulama. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan, berziarah kuburlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian. Hadis riwayat Muslim.
tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Yang ke-12, baik untuk menambah nafkah terhadap keluarga. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ke-13, baik untuk menyantuni anak yatim. Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-14, baik untuk membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membacanya dengan mengulang-ulangnya, maka tak kala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat ini. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-15, baik untuk berpuasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah keistimewaan bulan Muharram yang sangat dahsyat. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak amalan di bulan Muharram ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.